Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan, ini seri yang keempat. Jadi tadi dikatakan bahwa Sultan Syahrir berhasil lolos ke Amerika untuk memperjuangkan nasib RI di depan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu hal yang baik, saudara. Dan tapi pada saat ini Belanda menyatakan bahwa ini adalah urusan dalam negeri Belanda. Saudara-saudara catat di sini dalam tanda kutip. Ini adalah urusan dalam negeri Belanda. Sebentar ada kaitannya dengan waktu RMS disikat sama RI. Nah, kemudian bahwa instruksi PBB, Belanda harus hentikan aksi militernya. Saudara-saudara lihat ya. Terjadi aksi militer karena RI tidak mau melakukan atau tidak mau menyelesaikan secara baik itu perjanjian Linggarjati, maka terjadi aksi militer yang pertama. Artinya Belanda mencapuk ulang. Karena memang kelewatan tuh, kecil dikasih lebih besar, tidak mau, masih mau lebih semua. Belanda bilang urusan dalam negeri, tapi PBB bertindak. No, itu bukan urusan dalam negeri. Itu urusan internasional. Hentikan aksi militer. Saudara-saudara lihat di sini. Pada saat RI disikat sama Belanda, Dewan Keamanan turun. Tapi pada saat RMS disikat oleh RI, dong semua pura-pura tertahu. Cuek, tutup mata, semua habis. Oke? Belanda tutup mata, basambunyi, saya tahu basambunyi di mana, Dewan Keamanan PBB basambunyi, saya tahu kemana, semua saya tahu basambunyi kemana semua. Pura-pura tertahu, ignore. Nah, lihat di sini dia punya hubungan, saudara-saudara lihat. Di sini yang tidak ada keadilan dari United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pada saat itu dipegang oleh UNCI. Ini adalah urusan dalam negeri Belanda. PBB bilang, no, ini urusan internasional. PBB bilang, Belanda hentikan aksi militer. Dewan Keamanan membentuk Badan Komisi Jasa-Jasa Baik atau Komisi 3 Negara atau KTN, Komisi 3 Negara KTN. Amerika, Belgia, dan Australia. Pemimpinnya Amerika. Belgia mewakili Belanda dan Australia mewakili Indonesia. Melakukan permusyawaratan ulang lagi. Lanjut, perjanjian Linggarjati sencukup. Nggak puas dengan perjanjian Linggarjati. Lanjut perjanjian Renville. 17 Januari 1948. Konferensi 3 negara. Belgia mewakili Belanda, Australia mewakili Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai ketua mengadakan pertemuan antara RI dan Belanda di atas kapal Renville. 17 Januari 1948 dengan keputusan pertama, pertegasan pelaksanaan Linggarjati. Jadi di dalam pertemuan atau perjanjian Renville ini ditegaskan kembali kepada harus melakukan perjanjian Linggarjati. Harus diselesaikan, harus difinishkan. Harus digolkan itu. 3 negara bagian besar. Yang kedua, penerapan penentuan nasib sendiri. Artinya, walaupun sudah ada 3 negara bagian, tapi kalau ada satu daerah bilang, no, saya tidak suka, saya mau berdiri sendiri. Oke, silakan. Itu self-determination. Itu penentuan nasib sendiri. Yang ketiga, gencatan senjata antara Republik Indonesia dan Belanda. Stop. Yang keempat, penyerahan kedaulatan negara Indonesia Serikat. Jadi, penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Jadi, negara Indonesia Serikat ya, pada saat itu akan ditetapkan pada waktunya. Jadi, artinya bahwa negara nanti dibentuk dalam bentuk negara Indonesia Serikat atau federasi. Itu sama aja ya. Atau RIS, negara Indonesia Serikat, sama. Yang kelima, dari kurun waktu 1 tahun setelah penandatanganan Renville, harus telah diadakan plebisit atau pemilihan umum untuk menentukan apakah suatu daerah ingin bergabung dengan Republik Indonesia atau daerah itu mau membentuk negara bagian dalam RIS. Yang tadi saya katakan, ini termasuk di dalam ketentuan perjanjian Renville bahwa 1 tahun sejak penandatanganan Renville oleh ketiga wakil-wakil tadi itu, RI harus segera melakukan plebisit atau pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia tadi itu untuk menentukan apakah suatu daerah ingin bergabung dengan RI. Ya silahkan RI tanya saja, ale mau di beta ke Seng? Seng mau, ale mau di mana? Oh, beta mau di Borneo. Ale mau di mana? Beta mau di NIT. Atau oh, Seng, beta mau sendiri. Nah, oke. Itu akan maksud ya. Dan ada 4 dari 6 ayat
tambahan Renville sebagai berikut. Ayat 2, kedua pihak tidak berhak untuk mencegah kebebasan gerakan-gerakan untuk mendirikan organisasi politik yang tidak melanggar prinsip Linggarjati. Baik RI maupun Belanda tidak berhak melarang orang untuk melakukan suatu aspirasi politik. Apabila dia ingin bergabung dengan RI atau dia ingin bergabung dengan RIS itu sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip Linggarjati. Yang ketiga, ayat ketiga, keputusan menyangkut administrasi wilayah kepemerintahan hanya berdasarkan persetujuan rakyat setempat secara demokrasi. Jadi dia mau ke RI kah, dia mau ke RIS kah, dia mau bentuk negara sendiri kah, berdasarkan kehendak rakyat. Jadi sama kembali lagi tadi di Malino. Ya. Semua berdasarkan kehendak rakyat. Di sini juga diasumsikan kehendak rakyat di dalam Renville tadi. Ayat yang 11 dia katakan membentuk negara bersistem federal di bawah undang-undang dasar yang tercapai secara demokratis. Kembali lagi ke tadi, ya. Di perjanjian Linggarjati disusun 3 negara bagian duduk susun, itu berdasarkan demokrasi. Ayat yang ke-6, jika suatu negara bagian manapun memutuskan untuk tidak menyetujui undang-undang dasar ataupun sesuatu hal lain yang selaras dengan pasal 3 dan pasal 4 pada Linggarjati tersebut, maka mereka bebas untuk mengadakan hubungan khusus dengan RI dan kerajaan Belanda. Jadi self-determinasi sendiri di sini memberikan keluasan bagi wilayah negara bagian atau wilayah teritori mana saja yang mau untuk tidak bergabung dengan RI atau RIS bisa membentuk satu negara sendiri dengan ada hubungan dengan RIS dan juga hubungan dengan kerajaan Belanda. Ini jadi Renville di sini merupakan suatu perjanjian kedua yang mempertegas apa yang sudah dicetuskan di dalam perjanjian Linggarjati. Laksanakan itu Linggarjati. Laksanakan dia dengan sungguh hati. Dan mari ada tambahan-tambahan yang lebih positif. Jadi Renville di sini lebih mempertegas arti Linggarjati itu sendiri, saudara. Nah, bayangkan, Dewan Keamanan begitu tegas. Ini persoalan internasional. Sampai keluar membentuk 3. Dewan Keamanan membentuk komisi jasa-jasa baik, komisi 3 negara, bayangkan saudara. Tapi waktu RMS dan tutup mata semua dong buta habis. Tentu dong mau sambungnya di mana. Kita lanjutkan. Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi aksi militer Belanda yang kedua. Dan pada saat ini Belanda menawan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya ibu kota RI Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Belanda duduk Lampung kota. Diduduki ulang. Dan pemerintah darurat RI pindah ke Bukit Tinggi di bawah pimpinan Mr. Safruddin Prawira Negara. Pada saat itu dia Menteri Kemakmuran. Jadi, saudara lihat kenapa sampai terjadi aksi militer yang kedua lagi? 19 Desember 1948. Ya karena Renville sudah 17 Januari 48. Ini 19 Desember 48. 1 tahun perjanjian Renville kasih waktu untuk RI untuk bikin plebisit, untuk bikin pemilihan umum, tapi dong cuek, dong saya bikin apa-apa. Dong tidur, saya tahu kemana, jalan ke sana kemana, bikin apa. Begitu banyak yang dicetuskan dalam Renville untuk lebih memperkuat Linggarjati, dan mari bikin. Ayo silakan. Bikin, tanya itu, mau kemana dia, mau ikut Ale kah? Mau ikut Borneo kah? Mau ikut NIT kah? Atau mau bikin sendiri? Saya bikin apa-apa. Saudara. Nah, karena ini Belanda bosan dengan Indonesia pencara. Belanda bikin aksi militer yang kedua. Dalam kurun waktu aksi militer yang pertama dan kedua itu, dalam kurun waktu, kita ulangi lagi, dalam kurun waktu aksi militer yang pertama dan kedua, dari mulai Juli 47 sampai dengan Desember 48 itu terbentuk beberapa negara bagian. Yang pertama, negara Dayak besar di Borneo atau Kalimantan. 7 Desember 1946. Negara Dayak besar. Yang kedua, negara Indonesia Timur sudah tadi kita sudah katakan, atau Timur Raya, 23 Desember 1946. Yang ketiga, negara Kalimantan Tenggara. Negara Kalimantan Tenggara 27 Maret 1947. Yang keempat, negara Kalimantan Timur 12 April 1947.